Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aufi Nadila dengan nomor NIM 2015200039, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3 kelas A UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan 3 teknik dalam konseling, yakni penstrukturan, attending, dan refleksi. Nah, apa sih penstrukturan itu? Penstrukturan ialah teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk memberikan batasan-batasan yang ada agar proses konseling berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu, penstrukturan juga dilakukan untuk menghilangkan perasaan ragu-ragu konseling dan untuk menimbulkan persamaan tanggapan antara konselor dengan konseli. Penstrukturan dibedakan menjadi dua, yakni penstrukturan penuh dan penstrukturan sebagian. Penstrukturan penuh biasanya untuk klien yang belum pernah melakukan proses konseling sama sekali. Sedangkan penstrukturan sebagian dilakukan untuk klien yang sudah pernah menjalani proses konseling baik dengan konselor yang sama maupun dengan konselor yang berbeda. Berikut ini adalah langkah-langkah penstrukturan dalam konseling. Yang pertama, konselor harus menjelaskan apa itu konseling individual. Nah, sebaiknya konseli mengetahui terlebih dahulu apa sih itu konseling. Konseling individual ialah sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu tenaga profesional atau konselor dan konseli. Gunanya untuk membantu konseli menuntaskan segala hal persoalan seperti karir, masalah, hubungan sosial, dan lain-lain, dengan tujuan memandirikan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri konseli. Selanjutnya, konselor menjelaskan tujuan konseling kepada konseli agar ia mengetahui tujuan untuk konseling sebagaimana membantu konseli agar mandiri dan berkembang secara optimal baik dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Kemudian, konselor menjelaskan asas-asas konseling agar konseli yakin untuk menceritakan masalah yang dihadapinya kepada konselor tanpa rasa takut atau keraguan-raguan. Selanjutnya, menjelaskan peran konselor untuk membantu konseli dalam menyelesaikan masalah, mengembangkan kemampuan hubungan sosial, memilih dan mengambil keputusan dalam berkarir. Adapun yang terakhir yakni menjelaskan peran konseli untuk terbuka mengenai masalah yang dihadapinya, menjaga etika ketika sedang konseling, mendengarkan dan melaksanakan arahan yang disampaikan oleh konselor, dan juga menjaga hubungan baik dengan konselor. Ikut inilah asas-asas dalam konseling. Namun pada kali ini aku tidak menjelaskan dengan detail pengertian dari setiap asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kekinian, asas kedinamisan, asas kenormatifan, asas keahlian, dan yang terakhir asas alih tangan kasus. Selanjutnya teknik attending. Attending atau yang biasa disebut dengan perhatian ialah suatu keterampilan yang harus ada pada diri seorang konselor. Hal ini juga menjadi bukti pelayanan yang baik dari konselor terhadap konselinya. Nah, keterampilan ini bisa dilakukan dengan cara mendengarkan konseli dengan seksama dan juga memberinya waktu untuk menyelesaikan pembicaraannya, sehingga kita tahu kapan harus memberi respon dan memberikan aksi untuk menanggapinya. Kemudian ada gerakan kepala. Konselor dapat menganggukkan kepalanya sebagai tanda ia setuju atau memahami apa yang dikatakan oleh konseli. Konselor juga harus menunjukkan ekspresi wajah yang baik
menyenangkan, ramah, dan juga tenang ketika melayani konseli agar terciptanya suasana yang baik terhadap proses konseling. Posisi tubuh seorang konselor juga menentukan bagaimana kenyamanan konseli untuk bercerita kepada konselor. Sebaiknya posisi tubuh sedikit dicondongkan, tapi tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh dengan konseli. Hal ini agar konselor dapat mendengarkan dengan baik ketika konseli bercerita. Yang terakhir yakni tangan. Fungsi tangan di sini ialah sebagai alat isyarat untuk menekankan ucapan dan juga sebagai alat respon selain mulut. Teknik yang terakhir yakni refleksi. Refleksi adalah suatu upaya yang dilakukan agar mendapatkan informasi lebih dalam tentang masalah yang terjadi dengan cara memantulkan perasaan konseli, pikiran, dan juga pengalamannya. Sebaiknya seorang konselor sebelum menggunakan teknik refleksi ini melatih dirinya untuk menggunakan teknik refleksi dengan cara memperhatikan bahasa klien, memperhatikan perilaku nonverbal klien, merefleksikan pikiran, perasaan, dan pengalaman klien menggunakan kata-kata konselor sendiri. Refleksi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada refleksi perasaan. Ialah suatu teknik yang dilakukan konselor dengan memantulkan atau mencerminkan perasaan klien yang terkandung dalam pernyataan klien tersebut. Biasanya konselor mendahului dengan kata sepertinya, tampaknya, kedengarannya, dan lain-lain. Contohnya, klien atau konseli berkata, "Mbak, padahal hari ini adalah hari pengabdian terakhir saya dan ada penutupan pada pagi hari, tapi saya mengacaukan itu semua karena datang terlambat. Padahal saya menjadi petugas pada penutupan itu." Konselor menjawab, "Sepertinya Anda merasa kecewa dengan diri Anda karena telah datang terlambat pada acara penutupan pengabdian Anda." Selanjutnya ada refleksi makna. Refleksi makna yaitu teknik konselor mencampurkan pernyataan klien sesuai perasaan dan fakta secara akurat. Contohnya, klien berkata, "Teman saya selalu mempertanyakan kapan saya menikah, padahal saya tidak suka dia melakukan itu." Konselor menjawab, "Pasti Anda merasa kesal atas perbuatannya yang tidak menghargai pilihan Anda." Yang terakhir yaitu refleksi sumatif. Untuk mengungkapkan kembali secara ringkas tema serta perasaan utama yang diekspresikan klien selama durasi obrolan. Kalimat yang dapat digunakan pada refleksi ini seperti, "Saya memikirkan apa yang Anda katakan. Saya melihat suatu pola dan saya ingin mengeceknya. Anda sepertinya bosan dan tidak nyaman berada di kelas karena tingkah laku teman-teman Anda yang sering mengejek Anda. Anda juga tidak nyaman karena Anda lebih senang berbicara dengan orang yang sudah lama Anda kenal." Baik teman-teman, itulah dia penjelasan yang dapat aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.